Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali ke channel Pawon Madu. Semoga sahabat rajut semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini proyek saya motif Prada. Motif Pradanya timbul seperti ini. Saya menggunakan benang polycherry untuk satu sling bag ini, plus tali panjangnya saya membutuhkan 1,5 gulung polycherry 100 gram. Untuk hooknya saya menggunakan hook ukuran 2 mm, ring D terpisah jadi tidak dirajut, 2,5 cm ring kait, dan juga untuk handle-nya saya tetap menggunakan handle dengan metode slip stitch back loop. Untuk innernya saya sudah buatkan video sebelumnya. Jadi satu resleting utama, satu resleting kantong dalam, 4 slot kartu, dan 1 slot untuk uang kertas. Ukuran sling bag ini untuk panjangnya 25 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 16 cm. Semoga video kali ini membantu untuk teman-teman yang mau belajar rajut, karena motif ini simple, cepat naik, tidak membutuhkan banyak benang, bisa juga untuk bersaing di harga pasar. Semoga dengan adanya video ini kita bisa ngomset bareng. Semangat berkarya! Oke, untuk awalan kita akan buat chain panjang terlebih dahulu sebanyak 145 chain, karena saya mau buat 36 motif, sedangkan untuk motif Prada ini membutuhkan kelipatan 4 chain. Jadi kita akan buat 145 chain panjang untuk mendapatkan 36 motif. Oke, di sini saya dapat 145 chain, akan kita gabungkan dengan slip stitch di ujung chain. Jadi kelipatan 4 plus 1 plus 1-nya kita matikan, kita slip stitch di chain pertama, baru kita mulai buat single crochet pertama seperti ini. Setelah itu kita buat 2 chain, kita isikan 3 double crochet di loop yang sama di single crochet pertama. Setelah ini kita akan skip 3 loop. Di loop keempat kita buat slip stitch, tambahkan 3 chain. Setelah itu di loop yang sama di slip stitch kita isi 3 double crochet lagi. Kita skip 3 loop. Di loop keempat kita slip stitch dan kita mulai lagi metode yang sama. Hasilnya setelah kita buat memutar seperti ini sudah dapat 35 motif. Selanjutnya untuk motif terakhir kita buat lagi untuk motif terakhirnya. Jadi ini motif terakhir, motif ke-36, kita slip stitch di double crochet pertama. Oke, setelah itu kita putar rajutan seperti ini. Untuk lanjut ke row 2, sebelumnya kita akan slip stitch di 3 loop ini. Jadi caranya kita slip stitch 3 kali. Pertama,
slip stitch kedua, slip stitch ketiga. Selanjutnya, di sini ada 3 double crochet dan ada chain panjang. Jadi nanti kita bekerja di double crochetnya seperti ini untuk awalan, baru nanti double crochetnya kita isikan di chain panjang. Pertama, kita buat slip stitch di double crochet pertama. Untuk awalannya tadi kita buat 3 chain panjang. Setelah itu, bagian chain panjangnya kita isi dengan 3 double crochet. Selanjutnya kita slip stitch lagi di double crochet. Jadi di bagian belakang double crochet seperti ini, baru kita buat awalan lagi pengulangan sampai kita dapatkan row kedua sampai akhir. Ini hasilnya untuk bagian depan seperti ini, jadi terlihat timbul. Ini sudah bagian belakangnya nanti. Hasilnya setelah di row kedua seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut untuk di row ketiga. Tetap sama. Bagian akhirnya seperti ini, kita tambahkan dulu 1 motif. Untuk mengakhiri motif, kita slip stitch sebelum lanjut ke row ketiga. Kita lanjutkan seperti di row kedua tadi, slip stitch 3 kali, baru kita buat motif untuk row ketiga. Sudah terlihat motif timbulnya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat motif seperti ini. Jadi kita hitung motif timbulnya sebanyak 10 kali. Jadi untuk mendapatkan motif timbul ini kita lakukan 20 kali putaran, atau kita buat 20 row motif Prada. Hasil setelah kita membuat 20 row, jadi seperti ini, sudah dapat 10 motif timbulnya.
Selanjutnya kita berhenti di putaran ke-21. Selanjutnya di sini kita akan bagi dua, kita ambil 18 motif ke samping. Agar lebih mudah di sini saya berikan tanda. Di sini juga saya berikan tanda untuk mengawali motif. Selanjutnya kita akan buat motif tetap sama. Untuk awalannya kita buat 3 chain dan di chain panjang kita isi 3 double crochet. Terakhir nanti sampai tanda selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akhiri di sini untuk motif di bagian row ke-22. Kita putar rajutan. Selanjutnya kita ulang lagi untuk membuat motif Prada di row ke-23 ini. Jadi seperti ini sampingnya, nanti ada kemiringan. Di sini juga sama. Kita lakukan sampai akhir. Hasil akhirnya untuk row ke-23 nanti kita ulangi seperti ini sampai kita dapatkan 3 motif timbul di atas motif ke-10. Jadi keseluruhan totalnya dari bawah sampai atas nanti ada 13 motif timbul. Kemiringannya seperti ini. Jadi sebelumnya ada 10 motif bagian bawah, nanti kita buat 3 motif untuk bagian atas. Jadi total semuanya ada 13 motif timbul dari bawah sampai atas. Hasil akhirnya setelah kita dapatkan 13 motif, jadi seperti ini. Kita berhenti di motif timbulnya dulu karena di sini nanti kita buat akhiran 3 motif bagian atas. Kita berhenti. Setelah ini kita akan buat single crochet untuk lanjut ke bagian satunya.
Jadi tanpa memutuskan benang, kita akan buat single crochet di bagian double crochetnya. Jadi hanya bagian double crochet yang kita isi dengan single crochet. Jadi masing-masing ada 3 double crochet, kita isi dengan 3 single crochet. Ini sudah bagian terakhir. Baru selanjutnya kita memulai awalan lagi untuk membuat motif bagian atasnya. Dari sini kita mulai langkah yang sama seperti tambahan 3 motif timbul sebelumnya. Kita akan buat dari sisi ini, jumlahnya kita samakan seperti motif sebelumnya. Akhirannya sampai sini, jadi kita buat tanda agar lebih mudah. Hasil akhirnya setelah kita buat bagian atas, untuk bagian depan dan bagian belakangnya seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk bagian atasnya, jadi sudah mulai di tahap akhir atau di tahap puncak untuk motif pradanya. Untuk bagian ini kita ingin dapatkan pola rata untuk bagian atas, jadi kita bekerja di back loopnya. 1 chain di bagian belakang, pertama kita isi dengan double crochet. Chain selanjutnya tetap back loop, kita isi dengan half double crochet. Chain ketiga kita isi dengan single crochet seperti ini. Jadi kita bekerja di double crochetnya, kita ambil 3 chain bagian back loop. Pertama double crochet, kedua half double crochet, ketiga single crochet. Jadi bagian atasnya akan kita dapatkan motif rata seperti ini. Jadi ini sudah dari ujung kanan sampai ujung kiri. Selanjutnya kita ke bagian samping, kita isi di chain pada double crochetnya saja. Jadi tiap chain kita isi dengan 1 single crochet. Kita lanjut ke sisi selanjutnya. Jadi kita isi saja di sini setiap chainnya dengan 1 single crochet.
Kita lanjutkan bagian atasnya dengan kita bekerja di back loopnya, double crochet, half double crochet, dan single crochet. Hasil akhir setelah bagian atas, bagian depan, dan belakang seperti ini. Jadi untuk bagian atasnya rata, motif timbulnya tetap terlihat. Selanjutnya untuk bagian akhir di karya saya, selalu saya buat slip stitch di chain, setiap chainnya. Ini fungsinya selain rapi, kuat, tidak melar, ini nanti juga sebagai penanda ketika kita mau menjahit ke bagian resletingnya. Jadi nanti kita jahit di bagian bawah slip stitchnya, jadi ada jarak untuk pergerakan kepala resleting. Hasil akhir setelah kita slip stitch untuk bagian atasnya terlihat seperti ini. Jadi tidak melar nanti rajutannya, sesuai dengan pola yang kita buat. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian bawahnya seperti karya saya sebelumnya, jadi tidak perlu untuk hitungan alas. Kita buat motif spike sebanyak 5 row. Teman-teman bisa lihat caranya di beberapa karya saya sebelumnya. Seperti ini saja. Jadi hasilnya kalau menurut saya pribadi hasilnya lebih rapi. Untuk selanjutnya kita pasangkan ring D-nya. Jadi saya buat terpisah seperti ini. Ada caranya juga di video saya sebelumnya. Untuk handle-nya saya tetap pakai metode slip stitch back loop. Terlihat kokoh walaupun kita menggunakan benang polycherry. Dan juga untuk innernya sudah saya readykan sebelum video ini keluar, jadi teman-teman bisa cek. Dengan 4 slot kartu, 1 slot untuk uang kertas, dan 1 resleting kantong dalam. Untuk karya kali ini insya Allah cocok untuk mendukung karya-karya teman-teman dalam penjualan, karena karya ini cukup ekonomis. Hanya butuh 1,5 gulung polycherry sudah bisa dapat tas dan juga tali panjangnya. Untuk aksesoris lain mungkin menyesuaikan untuk teman-teman. Innernya juga tidak ribet. Saya harap karya saya kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kita bisa berkarya, kita bisa ngomset bareng. Kalau teman-teman merasa karya saya bermanfaat, tolong bantu share, like, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum.